Haruskah aku cerita ke Pipi kalau sebenarnya aku udah tahu semuanya? Aku udah gak sanggup nahan semua ini lagi. Aku ingin Alex mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Sebenarnya ada apa, cerita ke Pipi? Hey, oke? Kalau Mimi belum siap cerita ke Pipi, take your time. Kamu bisa cerita ke Pipi kapan aja, nggak apa-apa. Pak Bos, kalau saya terawang ya, sepertinya ada yang gak beres sama Bos Mimi. Saya bisa merasakan dari auranya Bos Mimi, seperti ada getaran gitu loh. Jelas-jelas lah ada getaran, orang Mimi tangannya gemeter. Udah sana kamu keluar, rusak aja kamu. Iya deh, ya udah saya tunggu di luar ya. Kalau ada apa-apa, call me. Mimi, jujur ke Pipi. Alex yang nyakitin kamu. Kalau sampai Alex menyakiti kamu, Mi, tanpa kamu minta, akan saya hancurkan hidupnya. Gak ada yang bisa menghancurkan keluargaku, Mi. Raymond Turangga. Tidak akan bisa. Oke? Sekarang kamu ceritain, kenapa kamu bisa seperti ini? Kamu bisa emosi seperti ini, kamu ceritain ke aku, biar aku tahu. Apa yang Alex sudah lakukan sampai kamu bisa begini? Jujur ke aku. Jujur. Tadi Mimi ketemu Pak Alex di supermarket. Oke. Dan Mimi gak tahu setiap ketemu Pak Alex, Mimi jadi emosi, Pi. Mungkin karena Mimi ingat setiap perlakuan Pak Alex ke Putri. Makanya Mimi jadi emosi. Yakin cuman itu? Tapi biasanya Mimi gak seperti ini kalau papasan sama Alex. Mimi lebih tenang, gak pernah emosi. Mimi yakin gak ada masalah lain yang mau ceritain ke Pipi? Yakin? Ceritain ke Pipi, aku suami kamu. Oke, ayo. Permisi, Pak. Tunggu sebentar. Aku harus selamatkan dana perusahaan sebelum perusahaanku benar-benar dibuat pailit sama Lydia. Terlambat lagi. Lydia udah duluan memblokir semua dana perusahaanku. Ini benar-benar keterlaluan. Kau pegang ini. Beberapa hari ini rasanya berat banget gue ke kampus. Apalagi harus ketemu sama Putri. Entah kenapa gue jadi ngerasa bersalah banget. Bahkan gue malu setiap gue ketemu sama Putri. Gue ngerasa jadi orang yang ikut terlibat dalam penderitaan hidup dia selama ini. Karena gue udah nikmatin harta kekayaan yang seharusnya bukan jadi hak gue. Dari tadi Rizky gak banyak ngomong dan kelihatan gelisah banget. Gue jadi bingung harus gimana. Gue cuma bisa nemenin dia tanpa gak berani nanya apa-apa. Riz, aku ke toilet sebentar ya.
Naomi? Iya Naomi, ada apa sayang? Rizky nggak mau ke kampus karena menghindar dari Putri dan Pangeran. Aduh. Kalian sekarang lagi di mana? Oke, kalau gitu Tante susulin kamu ke sana, ya? Ya. Ya masuk. Permisi Bu Lydia, Pak Alex ada di lantai ini. Dia sedang marah-marah ingin bertemu dengan Ibu. Sekarang dia ditahan security di depan lift. Oke, sampai. Makasih ya, Ketan. Udah nganterin gue pulang sesuai dengan kemauan Ibu Nawang. Sama-sama. Put, gue boleh mampir bentar nggak? Iya, jadi gue ada janjian sama investor ntar jam 8 di kedai. Cuman gue bingung mesti nunggunya di mana. Daripada nggak jelas, better gue nunggu di dalam. Boleh? Tumben banget Tristan mau nunggu di rumah gue. Apa jangan-jangan dia disuruh lagi sama ibu buat jagain gue di rumah. Tapi dia malah so alesan mau nunggu ketemu investor. Put, boleh kan? Boleh. Oke. Kalau Pangeran tahu gue mampir ke rumah kue putu kayak gini, udah pasti dia bakal ngamuk sama gue. Tristan sadar banget kalau apa yang dia lakuin sekarang emang bisa bikin Pangeran bete. Tapi dia tetap lakuin itu. Gue jadi makin yakin kalau Tristan lakuin semuanya pasti karena disuruh ibu. Oh. Ayo, bengong. Nanti lo nunggunya di ruang tamu ya. Soalnya gue harus ke kamar kan harus ganti baju. Oke, ya. Oke. Ya sayang. Halo Batu Bata. Sayang, kamu kenapa bisik-bisik ngomongnya? Iya, aku bisik-bisik karena aku nggak mau Tristan denger. Tristan? Iya, Tristan. Sumpah ya, aneh banget tau gak sih? Masa ya? Tristan tiba-tiba minta untuk mampir ke rumah dulu karena alasan dia mau nunggu investor jam 8 nanti. Kan aneh banget. Tapi feeling aku ya, kayaknya ibu deh yang minta Tristan di sini buat jagain aku. Soalnya Tristan itu nggak pernah minta mampir kecuali kalau ada yang nawarin. Ya emang aneh sih sayang. Terus kita nanti malam gimana dong? Kita jadikan mau dinner. Aku udah bikin reservation loh sayang di cafe. Maafin Mimi ya, Pi. Karena tadi Mimi nggak bisa nahan emosi. Oke. Sekarang Mimi udah tenang. Sekarang Mimi jawab pertanyaan Pipi. Ada apa sebenarnya? Mimi udah tahu semuanya, Pi. Soal apa, Mi? Mimi udah tahu kebenaran meninggalnya Mas Jaka. Mimi tahu kalau Pak Alex yang udah ngebunuh Mas Jaka. Lydia semua akan bicara ini ke Mimi. Bicara apa Lydia sama Mimi? Mimi nggak sengaja dengar waktu Lydia ngomong masalah ini. Karena Bu Nawang tidak pernah tahu kalau Pak Alex sama Pak Jaka punya hubungan di masa lalu. Dan jangan sampai tahu. Oke? Ya, saya sangat mengerti kenapa Pak Raymond nggak mau Bu Nawang tahu soal itu. Saya juga nggak bisa bayangin kalau sampai Bu Nawang tahu
kalau Alex adalah pembunuh Pak Jaka. Kenapa sih, Mi? Mimi nggak bicara jujur aja ke Pipi? Jangan dipendam semuanya, Mi. Jangan-jangan Mimi bersikap aneh gara-gara ini, masalah ini. Sampai Putri Pangeran ke bawah-bawah. Kenapa Pipi nutupin semua ini dari Mimi? Padahal kan Pipi tahu. Selama ini Mimi mau tahu kebenarannya, Pi. Bahkan Pipi nggak ngasih Mimi untuk ketemu sama Lydia. Banyak pertimbangannya, Mi. Kalau Pipi jujur sama Mimi. Terutama perasaan kamu. Maafin Pipi ya. Pipi janji tidak akan terulang lagi. Harusnya kan Pipi jujur ke Mimi. Ya, harusnya. Maafin Pipi ya.